Ini kalau ada yang mau kan lumayan gitu. Ya saya pikir ya tadinya nggak mau ngedarin, tapi pikir kan memang berbeda banget dengan Gigi, dan ini pasarnya lebih mungkin nggak terlalu meluas kayak Gigi karena nggak pakai vokal, dan lebih ke improvisasi gitar gitu ya. Walaupun nggak sepenuhnya improvisasi karena tetap saya lebih memikirkan komposisi daripada improvisasi. Inti dari rekaman ini yang saya beri judul Nusa Damai, tadinya inti pemainnya tuh saya dulu kan sering kalau Jakja saya main Dewa Bujana Trio gitu. Itu personilnya saya, Ari Ayunir, terus Bintang Indrianto main bass. Terus pas di studio bertiga saya pikir-pikir nggak usah trio deh. Akhirnya Indra juga ikut main satu lagu yang berupa medley. Terus ada Ija Arsad main akordeon. Terus Taufan Gunarso main drum juga, double drum. Nenek saya ikut juga kidung satu lagu. Jadi saya suruh rekam ke Bali waktu itu karena kebetulan lagunya yang berjudul Ruang Dialisis itu menceritakan mengenai waktu proses ngaben ayah saya waktu itu. Jadi judulnya Ruang Dialisis karena cerita soal penyakit ginjal di ruang dialisis gitu, dan dikasih kidung oleh nenek saya direkam. Terus selain gitu ada Ubit, A Voice, siapa lagi ya, banyak yang lainnya kayak Ruang dialisis sama Anda mengikutsertakan nenek Anda ya. Ini adalah solusi kan? Kenapa nenek diikutsertakan? Karena gini, dari judul lagunya kan dialisis, ruang dialisis itu ruang cuci darah. Saya tiba-tiba itu lagunya saya buat tahun 97, mungkin itu lagu yang terakhir ya dari beberapa lagu yang dari tahun 84. Saya sering ingat sama almarhum ayah saya gitu, tahun 91 meninggal beliau. Suka ingat gimana dia melawan penyakitnya selama 6 tahun, mesti cuci darah tiap minggu 3 kali 2 kali gitu. Mungkin kalau nggak salah orang terlama gitu di waktu itu di Jawa Timur ya, pernah masuk di Maya gitu. Saya pikir wah gimana ngelawan, sampai tiba-tiba saya ingat itu, saya buat lagu untuk lebih dapat suasananya. Saya pikir nenek saya kan masih ada, nenek saya ibunya ayah saya itu. Saya coba untuk ngisi kidung yang isi kidungnya juga tentang kematian gitu. Jadi waktu orang proses waktu namanya saya lupa ya. Jadi itu kidung mengenai orang meninggal gitu, waktu mandiin terus nganter mayat gitu. Kidung, nyanyiin kidung yang udah ada, cuman dia yang nyanyiin gitu. Umurnya sekarang bilangnya sih lahir tahun 2. Kalau orang suka bilang tahun 2 gitu, bener, nenek saya benar-benar tahun 2. Enggak tahun sekarang. Kan orang suka bilang tahun 2, nah nenek saya itu lahir tahun 2. Berarti ya 95 ya mungkin, sekitar gitu. Terus kemudian ini album berapa ya? Buat single ini? Ini pertama kali mungkin suatu buat saya juga suatu seneng banget saya bisa akhirnya merekam semua komposisi saya yang lama-lama yang berupa instrumental. Jadi kadang-kadang saya ketemu teman-teman musisi dari luar khususnya ya, saya mau bilang kalau di Jak Jazz atau di mana North Sea gitu, saya mau liatin album jazz yang nggak punya. Sekarang saya udah bisa gitu, kalau ketemu ini saya punya album jazz gitu. Selain Gigi ya, karena Gigi lain ya arahnya ya gitu. Oke, bisa dijawab proyek idealis tadi Anda bilang tidak melihat pasar ya. Itu gimana? Kalau buat saya semua yang saya kerjakan buat saya idealis semuanya. Walaupun Gigi juga ya saya nggak kerja ideal buat saya ya, saya anggap idealis. Tapi mungkin karena nggak ngelihat pasar, benar, karena cenderung masyarakat kan kurang begitu suka mungkin ya yang namanya nggak ada vokal dan nggak ada liriknya gitu ya. Cuman saya pikir ya coba aja ditampilkan dan berupa CD. Kalau misalnya pada ada suka ya nggak apa-apa gitu. Jadi nggak terlalu memikirkan ke pasar yang luas gitu. Kalau misalnya gitu kan saya mesti buat kaset gitu. Jadi buat CD. Tahu berapa banyak CD yang dibuat? Pertama 1000 CD. Kira-kira menurut Anda sendiri prospeknya gimana? Saya nggak tahu karena saya nggak gimana ya. Saya nggak terlalu memikirkan bahwa promosi mau gimana, kayak klip juga nggak mungkin lah buat musik kayak begitu. Padahal sebetulnya banyak mengandung kayak mungkin kayak Ruang Dialisis, suasananya bisa buat buat itu mungkin bisa digabungkan ke suasana ngaben gitu ya mungkin ya.
Jadi buat pariwisata juga bagus mungkin kalau. Cuman namanya juga proyek ini saya juga dibantu teman-teman yang saya bayarnya juga nggak seperti biasanya bayar waktu rekaman pop gitu. Semuanya Indra terutama itu dia ikut kerja berat. Saya pakai studionya Indra Lesmana dan sebagai engineer-nya dia sendiri. Dia hampir selama seminggu rekaman tuh full bantu saya gitu. Jadi kalau dilihat dari segi materi saya murah sekali bayar mereka itu. Jadi saya nggak mungkin juga dengan gitu terus saya jual promosiin, nggak mungkin juga gitu. Sebetulnya saya nggak memainkan jazz murni karena saya juga bukan pemain murni ya, maksudnya bukan pemain jazz murni, bukan pemain rock murni atau saya dari dulu saya keinginan saya sebagai pemain gitar ingin sebagai pemain gitar gitu, gitar aja. Jadi saya harus menguasain beberapa jenis musik karena sebagai session player dulu saya sering harus main mungkin dengan baca dengan aliran macam-macam tapi dengan karakter saya sendiri gitu. Jadi mungkin kalau saya bilang sih jazz juga mungkin ada warna jazz, tapi pop juga mungkin juga ada gitu. Lebih ke gitar aja gitu karena di sana saya banyak main, ada sitar, ada main akustik gitar, main banjo, main macam-macam deh gitu. Kayak lagu ya, kayak laris ya nggak apa-apa, berarti mungkin masyarakat lebih terbuka ya, masyarakat umum gitu terbuka dan mau dengar musik instrumental gitu. Mungkin ya musik instrumental karena selama ini kayaknya kurang ya ke musik gitu. Dari dulu saya SMA dari tahun 80-an saya main musik, main lagu-lagu kayak yang Nusa Damai itu yang mungkin lebih ke kontemporer gitu ya. Saya memang dulunya main musik kayak begitu. Terus pindah ke Jakarta tahun 85. Saya harus main musik pop dan top 40 karena memang kehidupan di Jakarta sangat berbeda dan saya akhirnya terjun ke situ dan terjun di studio dan saya suka musik pop sebelumnya, cuman belum punya pengalaman gitu. Akhirnya saya memainkan musik itu dan terus mulai belajar jazz gitu ya. Saya sempat belajar jazz sama almarhum Jack Lesmana. Terus saya tetap ciptain lagu gitu. Kalau misalnya ada event-event jazz, saya buat trio main jazz. Saya pikir-pikir sayang kalau nggak direkam gitu. Dan akhirnya nyampe juga kesempatannya dan saya mungkin dari nabung dari Gigi gitu ya. Saya bisa buat rekaman ini. Mungkin akhirnya saya pikir akan tiap tahun saya akan tetap buat album gitar gitu. Saya sebut album gitar aja karena lebih menonjolkan gitar gitu. Oke, konsep sendiri apa nih? Konsep musiknya gitu. Seperti tadi saya bilang nggak terbagi misalnya jazz murni nggak gitu ya. Saya lebih mewakili album gitar aja saya sebut karena lebih banyak gitar tapi juga nggak terlalu banyak improvisasi karena lebih ke komposisi juga gitu. Emang kita sih nggak di Gigi nggak pengen buat solo album. Makanya tadinya saya nggak pengen buat ini jadi beredar gitu, karena nggak enak nanti Gigi beredar, ini juga beredar. Ya, tapi terus saya pikir-pikir dan juga dengan persetujuan teman-teman nggak apa-apa dan juga kan itu berupa CD dan juga mungkin didapat terbatas di Jakarta aja mungkin atau juga sistem pesan gitu ya, mail order gitu mungkin ya. Nggak juga, karena saya pikir pasarnya beda banget, musiknya juga berbeda. Gini, kayaknya susah dapat pasarnya kayak musik Gigi ya, karena kalau musik gini laku 5.000 gitu udah bagus, 5.000 kaset atau 5.000 CD ya udah bagus sekali. Tapi kalau kaset laku 5.000, wah itu babak belum. Dia mesti 50.000 ke atas gitu ya. Jadi berbeda sekali dan ya gitu deh. Oke. Terus terakhir Sorry kalau saya boleh tambahin, mungkin berbeda musiknya gini. Kalau musik yang ini, musik instrumental ini mungkin lebih perbedaannya dengan Gigi ya. Gigi itu mungkin lebih sifatnya musik industri ya, pop gitu. Lebih sifatnya
audiovisual ya. Jadi kalau nggak melihat mungkin harus melihat gitu kalau musik kayak gitu. Melihat dan kalau musik ini mungkin nggak usah melihat karena kadang-kadang mainnya duduk kita. Orang kadang-kadang nonton juga merem ya karena dia cuma pingin dengar gitu. Bedanya itu aja. Oke, terakhir sebenarnya setelah sukses dari album ke depannya nih ya, rencana Anda sendiri gimana? Tetap sama Gigi atau tetap album solonya sendiri nih? Enggak, saya Gigi nggak akan berhenti karena ini juga Gigi lagi udah selesai albumnya, tinggal beredar juga Gigi dan akan tur 100 kota itu. Jadi saya akan tetap sibuk di Gigi dengan aktivitas yang seperti itu, rekaman awal tahun, promosi, beredar, tur sampai akhir tahun, selalu begitu. Dan selesai tur Desember gitu, habis tahun baru kan Januari kosong dulu, saya akan buat album ini. Selalu akan begitu. Sekali lagi dong, dikit aja, kamu satu menit lah. Balik lagi yang ini. Nah, Sudah, sorry. nggak apa-apa. Balik yang ini lagi aja biar gampang. Ini boleh saya terima ya? Iya, buat ilustrasinya boleh. Cuman baru tadi jadi tuh. Jadi, terima kasih. Main apa ya? Salah satu dari ini yang apa namanya? Artinya tanpa drum itu yang paling gampang yang mana? Lagunya apa aja ya? Udah lama nggak dengar kata. Nggak ada yang bisa dimainin sendiri ya kayaknya. Ada yang sendiri. Ruang dialisis apa lagi ya? Iya itu lebih. Tuang. Dong. Nah, ini. Apa?